Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Insyaallah akan membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Kenapa Imam Nawawi? Hampir disepakati oleh semua ulama hadis. Siapapun yang ingin belajar memperdalam hadis, maka yang menjadi referensi pertama adalah yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Kita mengenal hadis Arba'in yang dikumpulkan beliau. Ini adalah kurikulum pertama bagi siapapun yang ingin memperdalam hadis. Yang kitab Arba'in ini jumlahnya mungkin puluhan bahkan tak terhitung. Yang hari ini kita kenal mungkin hanya Arba'in Nawawiyah, padahal ada puluhan, mungkin ratusan kitab hadis Arba'in yang lain. Tapi Arba'in Nawawiyah adalah kitab yang dikenalkan Allah Subhanahu wa taala, dikenalkan oleh Allah kepada semua kaum muslimin. Ini satu-satunya kitab yang paling banyak dihafal di kalangan kaum muslimin sampai hari ini. Ini membuktikan bahwa ada keberkahan tersendiri dari apa yang ditinggalkan diwariskan oleh Imam Nawawi. Semua yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi ajaib. Di antara keajaiban yang hari ini masih kita dengar adalah kitab Riyadhus Shalihin. Ada yang punya kitab Riyadhus Shalihin? Hampir semua masjid kaum muslimin dibacakan kitab ini. Ini juga kitabnya Imam Nawawi. Yang berbeda dari Arba'in, itu Arba'in adalah kitab dasar, bukan hanya dibacakan tapi Arba'in dihafal. Jadi kalau nanti sebagai kurikulum, hampir dipastikan Arba'in Nawawiyah ini supaya dihafal. Arba'in Nawawiyah ditulis oleh Imam Nawawi berdasarkan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang beliau sampaikan, man hafadha min ummati arba'in hadisan. Rasulullah bersabda, siapa di antara umatku yang menghafal arba'in hadisan, 40 hadis, ba'atsallahu yaumal qiyamah ma'a zumratil fuqaha. Mereka nanti di hari kiamat dibangkitkan bersama golongan para ahli fikih. Inilah yang menjadi petunjuk Imam Nawawi, kemudian mengumpulkan dari sekian banyak jutaan hadis, dipilih oleh Imam Nawawi 40 diantaranya
Jadi kita bisa bayangkan miliaran mungkin jutaan hadis Nabi SAW itu diperas, diseleksi dengan sangat ketat, dipilih 40 kira-kira mana yang masuk dalam hadis-hadis terpenting di antara jutaan hadis itu. Sama dengan pendahulu-pendahulunya Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari itu beliau punya hafalan jutaan hadis. Jutaan hadis di kepalanya, dihafal dalam dadanya. Tapi yang ditulis oleh Imam Nawawi di dalam bukunya ini hanya sekitar 45.000 hadis saja. Adalah para ulama berapa jumlah cara penghitungan hadis dalam Sahih Bukhari? Hanya 4.000. Tidak sampai 1%-nya. Kalau 1 juta saja hadis yang dihafal. Dan ini kalimat Imam Ahmad yang disebut dengan hafidh. Gelar hafidhul hadis, hafidh dalam bidang hadis itu ya minimal harus menghafal 1 juta hadis. Gelar hafidh yang sekarang hampir tidak mungkin, hampir mustahil ada yang masih hafal 1 juta hadis ini. Maka diturunkanlah standarisasinya. Jadi jangan hafal hadis, tapi hafal Quran aja lah gelar hafidh. Jadi bergeser. Kalau dulu Al-Hafidh Ibnu Hajar misalnya, itu maksudnya adalah ulama hadis. Tapi sekarang Fulan Al-Hafidh, ini bukan hafal hadis tapi hafal Quran. Ini belum pernah terjadi di zaman dahulu. Nah, Imam Bukhari hanya mengumpulkan itu antara 4.000 sampai 5.000 hadis. Begitu juga Imam Muslim, kemudian Abu Dawud juga sama. Nah, Imam Nawawi meringkas dari sekian hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Bukhari, oleh Muslim. Muslim 4.000-an hadis, kemudian Imam Abu Dawud ya, di dalam kitabnya 3.000-an hadis. Terus ada Tirmidzi, ada An-Nasai, ada Ibnu Majah. Ini semua kitab-kitab yang jumlahnya jutaan itu diseleksi lagi. Padahal buku-buku yang tadi disebut Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah itu sudah dalam seleksi yang sangat ketat. Sehingga Imam Bukhari hanya menyantumkan hadis-hadis yang sahih. Sementara hadis-hadis yang sahih itu yang ditulis oleh para ulama hadis dalam buku mereka diperas lagi oleh Imam Nawawi, dipilih menjadi 40 hadis. Jadi terbayang bagaimana 40 hadis Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah itu hadis-hadis paling penting dalam agama Islam. Nah, Imam Nawawi punya keistimewaan itu. Beliau usianya tidak panjang. Imam Nawawi hanya besar 40 sampai 42 tahun. Nah, Imam Nawawi usianya hanya 42 tahun. Ada yang usia 40 sini. Karyanya apa yang sudah ditinggalkan?
Imam Nawawi di usia yang relatif pendek, beliau meninggalkan buku-buku yang paling populer di zaman sampai hari ini. Arba'in, Riyadhus Shalihin dalam hadis Nabi SAW. Dalam fikih beliau orang nomor 1 di dalam mazhab Syafi'i. Orang nomor 1 di dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau sudah Imam Nawawi yang bilang, itu semua ulama lain harus ditinggalkan pendapatnya dalam mazhab Syafi'i. Apalagi kalau Imam Nawawi kemudian berkumpul pendapatnya Imam Rafi'i, temannya Imam Nawawi juga, maka ribuan jutaan ulama Syafi'iyah yang lain tidak dianggap pendapatnya. Inilah keberkahan Imam Nawawi yang dalam buku fikihnya ada Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Kira-kira tebalnya semeja ini bukunya, atau lebih tebal lagi. Ini buku Imam Nawawi. Dikoleksilah buku walaupun belum bisa dibaca. Minimal ada keberkahan Imam Nawawi di rak buku kita. Belum ada lagi I'anatul Talibin. Mungkin lebih kecil. Di dalam fikih beliau sudah tidak tertandingi. Dalam Quran beliau punya buku yang semua ahli Quran itu pasti menjadikan buku ini jadi rujukan. Pertama, jangan kitab yang lain. Dalam Quran, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Pernah dengar kitabnya? At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ini hari ini yang bergelut dalam dunia keilmuan. Ini di daurah untuk diberikan ijazah, diberikan sanad. At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Semua pondok pesantren pasti menjadikan ini referensi pertama. Belum lagi dalam kitab Tazkiyatun Nafas. Riyadhus Shalihin itu kitab tasawuf, kitab tazkiyah, kitab membersihkan jiwa. Di sana ada takwa, ada sabar, ada perintah petunjuk, banyak sekali pencucian jiwa. Kemudian dalam kitab zikir beliau punya Al-Azkar, buku-buku zikir. Ya kalau hari ini mungkin kita populer dengan zikir pagi petang dengan Al-Mahsurat, ya. Kemudian ada Hisnul Muslim. Nah, Imam Nawawi punya kitab Al-Azkar, buku-buku zikir sehari-hari yang dikumpul oleh Imam Nawawi, itu zikir yang jadi pilihan. Nah, beliau ini orang mana? Imam Nawawi orang mana? Orang Banten. Imam Nawawi juga ulama Nusantara. Beliau Imam Nawawi Al-Bantani itu yang punya Nasaihul Ibad, buku yang beliau tulis Nasaihul Ibad. Imam Nawawi Bantani itu juga punya Arba'in juga. Arba'in Risalah Ahlussunnah wal Jamaah kira-kira. Tapi kita nggak pernah dengar. Imam Nawawi Al-Bantani itu ulama yang dari Banten, nanti kemudian mengajar di Masjidil Haram, dari ulama Saudi di sana. Tapi Imam Nawawi ini hidup di tahun 600-an. Beliau orang Suriah yang hari ini digempur
negaranya oleh Israel yang sebelumnya dikuasai oleh Bashar Assad, orang Syiah, yang sekarang oleh Ahmad Syaraf, dikuasai oleh kaum muslimin Suriah. Alhamdulillah. Syam, keberkahan Syam yang melahirkan Imam Nawawi. Imam Nawawi tidak seperti ulama-ulama lain yang mencari hadis sampai ke penjuru negeri, sampai keluar masuk negeri kaum muslimin seluruhnya, dari Basrah ke Irak, ke Basrah, ke Kufah, nanti ke Mesir, nanti ke Saudi, ke Hijaz, ke Yaman, sampai ke Syam, keluar masuk itu tidak. Imam Nawawi belajar hanya di Suriah, tidak pernah keluar sampai ke luar negerinya. Tapi Imam Nawawi saking cintanya dengan ilmu, kalau usianya dari usia yang tidak seberapa, 40 tahun, beliau meninggal dengan karyanya yang sangat besar. Itu ada yang menghitung Imam Nawawi sehari menulis satu buku. Imam Nawawi sehari kira-kira buku itu berapa halaman yang tipis? Mungkin 50 halaman. Jadi sehari beliau bisa menulis satu buku. Itu dilakukan sejak lahir sampai beliau meninggal. Begitu satu lahir, hari pertama langsung beliau menulis buku. Karena ini ajaib, ya. Usia yang segitu tidak seberapa, tapi meninggalkan warisan kitab yang sangat besar. Jadi ini keberkahan waktu beliau. Bagaimana bisa berkah? Karena beliau sangat menghargai waktu. Beliau hari-harinya adalah membaca, mengkaji buku. Sehari Imam Nawawi menghadiri majelis sebanyak 12 kali majelis. Ini majelis nih, habis subuh ini 1 kali. Kapan bapak-bapak ini menghadiri majelis lagi? Apakah depan? Ada yang bulan depan, ada yang menghadiri majelis hanya saat Maulidan, setahun sekali, saat Isra Mi'raj, saat peringatan tahun baru Hijriah, sekali dalam 1 tahun. La haula wala quwwata illa billah. Nah, sebagian besar kita seminggu sekali, ada yang di sini berapa? 2 kali. Alhamdulillah. Imam Nawawi dalam sehari 12 kali. Kalau kita mau seperti Imam Nawawi, punya ilmu yang sangat berkah, beliau 12 kali dalam sehari. Itu dilakukan saat beliau masih belajar menuntut ilmu. Ya, majelis pertama hadis, majelis kedua fikih, majelis ketiga nahwu, majelis keempat Quran, majelis kelima sampai 12 kali majelis. Dan beliau sejak kecil, nah, anak kecil ini biasanya isinya anak kecil itu main, ngobrol, gojek, kejar-kejaran, itulah mereka. Imam Nawawi sejak kecil beliau sudah dibully oleh anak-anak, diajak main, tapi beliau tidak pernah mau main sebagaimana anak-anak yang lain. Tarik, ayo kita main. Tidak. Ayo kita main. Saya dikeroyok biar mau main sama yang lain. Apa yang dilakukan? Ya, Imam Nawawi kecil itu lebih baik menghafal Quran daripada main. Kalau ditanya ayo main, kita ini diciptakan bukan untuk main. Itu jawaban anak bayi, anak kecil.
yang orang-orang lain main. Nah, kalau ada kita punya anak yang seperti ini, tolong perhatikan. Ini anak, ya, ajaib. Ini anak dilihat oleh ulama pada zamannya. Ini anak berkah, ini anak. Kalau saya tidak keliru, Imam As-Sa'luki yang melihat kejadian Imam Nawawi nangis gara-gara diajak main. Lalu Imam Sa'luki bertanya, kamu mana rumahnya? Mana bapakmu? Kemudian Imam ini mendatangi rumah ayah Imam Nawawi. I'tani bihadzal walad. Ini pesan dari sang imam. Wahai bapak, ini tolong anakmu ini diperhatikan, jaga dia. I'tani bihadzal walad. Perhatikan, jaga anaknya. Fa innahu sya'nuhu 'azim. Dia nanti akan menjadi orang besar. Nah, kaget bapaknya. Munajimun anta? Kamu ini siapa? Kamu dukun? Kamu apa? Kok tahu akan masa depan orang? Enggak. Ini firasat. Benar. Ini memang anak ini ajaib. Ya, dia bukan lahir dari ulama besar seperti anaknya Abdullah misalnya, anaknya Imam Ahmad. Yang Imam Ahmad langsung yang mendidik. Tapi bapaknya Imam Nawawi ini pedagang di pasar Suriah. Yang setiap hari-hari disuruh dagang Imam Nawawi, jaga toko. Ya, tapi hari-hari itu jaga toko, menghafal Quran, baca buku, terus. Terbukti nanti setelah diantar setiap hari ke majelis ilmu hafal Quran oleh bapaknya, diantar ke majelis-majelis para ulama. Setelah itu keluar dari kampungnya, Nawa kampungnya, maka disuruh dengan Imam An-Nawawi atau Imam An-Nawawi. Jadi Imam An-Nawawi atau Imam Nawawi itu, Nawa itu nama desa, kampung kecil yang dia terkenal kampung itu disebabkan oleh satu orang ini. Jadi kita kenal bahwa di Suriah, di kampung itu ada desa namanya Nawa, yang itu terkenal oleh seluruh dunia gara-gara imam ini. Lebih terkenal daripada Suriah itu sendiri. Suriah itu di mana? Nah, nggak tahu kita. Tapi Imam Nawawi mengenalkan kampungnya. Jadi beliau tidak menisbatkan kepada negaranya Imam Asuri, sebagaimana banyak orang menisbatkan Al-Indonesia, Minangkabawi, Al-Bantani, ya. Tapi beliau mengambil nisbatnya kepada desa yang kecil yang dulu dia lahir. Imam Nawawi tidak pernah menikah. Jadi beliau usia 40 tahun itu sibuk dengan ilmu. Beliau lebih menikmati ilmu daripada menikmati istri. Ini yang menyibukkan beliau sehingga tidak sempat menikah. Di usia 40 tahun beliau meninggal, dan saking nikmatnya bersama ilmu, beliau tidak menikmati tidur sebagaimana kita nikmati setiap malam. Beliau tidur tidak pernah selama bertahun-tahun. Beliau tidak pernah meletakkan punggungnya ke lantai. Jadi tidurnya beliau duduk di atas buku. Nah, bukan duduk di atas buku.
duduk di depan buku, kemudian meletakkan kepalanya, keningnya ke atas buku. Itulah cara beliau duduk, tidur dengan cara duduk. Kemudian setelah bangun karena mungkin capek lehernya, beliau katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Laqad dhayya'tu zamanan tawilan. Aku telah membuang waktu berlarut-larut. Tidur dulu itu berapa menit? Itulah cara beliau duduk. Itu diceritakan oleh Imam Rafi'i sebagai muridnya. Saya tidak pernah melihat Imam Nawawi tidur dengan berbaring. Kemudian beliau orang ahli ibadah, jelas beliau selalu puasa. Jadi makan beliau sehari itu hanya seteguk, hanya 1-2 suap, dan tidak pernah makan tanaman-tanaman. Yang beliau makan hanya mungkin daging. Kenapa tidak makan tanaman, terutama buah, padi, gandum yang ada di Suriah? Karena saking waroknya beliau ini mendengar desas-desus bahwa di Suriah itu ada sepetak tanah wakaf dari anak yatim pula, atau tanah anak yatim yang tidak diketahui posisinya. Di tanah ini milik anak yatim atau tanah wakaf kaum muslimin, yang jelas punya anak yatim. Ini nggak tahu di mana posisinya. Beliau tidak makan tanaman, buah dan gandum yang ditanam di Suriah, saking takutnya kalau tanaman itu dari tanah anak yatim. Sehingga beliau tidak mau makan tanaman seluruhnya. Inilah saking warok, menjaga diri dari yang subhat, yang tidak jelas. Padahal jelas semua. Tanaman ya belum tentu 1-2 petak tanah juga seberapa dibandingkan dengan Suriah seluruh. Tapi itulah cara beliau menjaga diri dari yang subhat. Nah, sejak kecil beliau ini pernah ada riwayat mendapatkan Lailatul Qadar. Di malam hari dia masih kecil, di kamarnya itu teriak-teriak. Kemudian ayahnya, ibunya kaget bangun, masuk ke kamarnya Nawawi kecil. Ada apa teriak-teriak? Mahadza ad-daw, mana adar, kata imam ini. Ini apa? Cahaya memenuhi ruangan dari balik pintu. Kaget ya melihat cahaya yang memenuhi ruangan dari balik pintu. Itu anak kecil yang omongannya jujur. Bapaknya nggak lihat apa-apa, emaknya nggak lihat apa-apa. Kalau kita yang lihat itu pasti sini. Tapi bapaknya langsung paham, ini anak ada keanehan, ini anak ada sesuatu. Tapi dia melihat cahaya memenuhi ruangan, padahal dulu nggak ada listrik, nggak ada penerangan, petromak nggak ada. Nah, itu ditengarai. Nah, ternyata di malam 27 Ramadan, yang itu kemudian disimpulkan oleh para ulama, ya, menyimpulkan riwayat itu sebagai
tanda-tanda bahwa Imam Nawawi sejak kecil sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Masih bangun? Imam Nawawi, ini riwayatnya ya, sekilas dan keberkahan beliau. Imam Nawawi bisa seperti itu karena jasa bapaknya, yang jelas. Bapaknya menjamin bahwa yang saya bawa pulang dari rezeki Allah Subhanahu wa taala, saya jamin semuanya halal. Ini penting digarisbawahi bahwa Imam Nawawi menjadi manusia yang berkah, ulama yang paling menjadi rujukan. Yang ajaib, tidak ada ulama, tidak ada kaum muslimin manapun yang tidak menerima Imam Nawawi, ilmunya, pendapatnya, tulisannya, semua diterima oleh kaum muslimin. Tidak ada orang yang bisa diterima oleh semua orang, tidak ada. Tidak ada satu orang pun yang diterima oleh semua orang, dicintai oleh semua orang. Contoh, tahu Imam Ghazali? Tahu ya? Imam Ghazali itu dicintai oleh siapa? Oleh sebagian kaum muslimin. Tapi dibenci setengah mati oleh sebagian kaum muslimin yang lain. Benar gak? Imam Ghazali itu ulama atau sesat? Ulama. Tapi Imam Ghazali itu dikatakan sebagai kesesatan yang dia sempat sesat dalam mempelajari ilmu tasawuf. Contoh bahwa ada yang mencintai ujung cinta, ada yang membenci dengan kebencian yang sangat besar. Imam Ghazali tentu teman-teman kita di Indonesia itu mencintai banyak Imam Ghazali. Ya ulumuddin jadi rujukan. Tapi coba lihat ilmu tasawufnya. Itu ilmu apa? Manunggalin Kaulo Gusti ya, melebur dengan itu semua tertolak. Ibnu Taimiyah. Siapa Ibnu Taimiyah? Itu dicintai setengah mati oleh teman-teman Salafi, tapi disesatkan sesesat-sesatnya oleh teman-teman Nahdliyin. Sama yang mencintai Ghazali itu Nahdliyin, yang membenci Ghazali Salafiyin. Ada dua-dua ini punya tokohnya yang dicintai dan dibenci. Bahkan Imam Bukhari itu matinya nggak ada yang nyolatin, Pak. Imam Bukhari matinya nggak ada yang nyolatin. Kenapa? Ya nggak suka sama Imam Bukhari. Ada manusia yang dicintai oleh banyak orang, tapi dibenci oleh sebagian orang. Tapi Imam Nawawi, nggak ada yang benci Imam Nawawi, semuanya. Ini bahkan Nabi aja ada yang benci loh. Benar gak? Imam Nawawi nggak ada yang benci. Ajaib. Lihat, Imam Nawawi itu mazhab apa? Syafi'i. Biasanya kalau mazhab Syafi'i itu ya dimusuhi oleh mazhab yang lain. Imam Syafi'i itu dibenci setengah mati oleh pengikut mazhab Maliki. Luar biasa kebencian. Ada satu peristiwa Imam Syafi'i di Mesir. Imam Syafi'i di mana? Imam Syafi'i beliau nanti ada kuburannya di Mesir. Dan masjid
masjid Imam Syafi'i kuburannya di Mesir. Di atas kuburan itu ada simbol ya, ada di atas kubahnya itu ada perahu. Harus itu perahu itu apa? Itu simbol bahwa Imam Syafi'i itu apa ya? Sebagai perahu lah, mengarungi lautan ilmu. Nah, beliau itu pendatang di Mesir. Dulu Imam Syafi'i itu kan orang Mekah, orang Arab asli, orang Gaza, orang Syam, ya. Tapi keturunannya orang Mekah. Beliau lahir di Gaza, kemudian menuntut ilmu di Mekah, Hijaz, Madinah, terus ke Yaman, belajar ke mazhab Hanafi, Imam Muhammad Asy-Syaibani, kemudian pindah ke Basrah, ke Kufah. Beliau buat mazhab di sana, di Basrah, Irak. Itu Imam Syafi'i, namanya apa namanya? Qaulul Qadim. Nah, beliau langsung pindah ke Mesir. Di Mesir itu sudah ada mazhab Maliki. Walaupun Imam Nawawi juga di antara ulama mazhab Maliki, karena beliau langsung ketemu ya, belajar sama Imam Malik. Di Mesir itu beliau mau jahit baju, Pak. Imam Syafi'i mau jahit baju. Nah, ke tukang jahit. Yang jahit ini kebetulan mazhabnya mazhab Maliki. Apa yang terjadi? Wah, ini nih orangnya yang membawa-bawa mazhab baru nih. Wah, ini orang baru nih. Dijahitlah baju pesanan Imam Syafi'i. Apa yang jadinya kayak mana bajunya? Bajunya itu yang kanan dibuat sesempit lengan, yang kiri selonggar dada. Pas dipakai, Masya Allah, kata Imam Syafi'i, luar biasa kamu punya ide. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak. Kamu membuat ide yang tidak pernah aku terpikir sebelumnya. Apa? Ini baju pas nih. Yang kanan ini pas. Jadi saya nggak repot-repot untuk menggulung, untuk ini ketika saya nulis. Yang kiri gede banget. Bagus ini kalau untuk membawa kitab-kitab saya nih. Di baju sebelah yang kiri, di tangan yang kiri. Ada loh Imam Syafi'i itu dibenci setengah mati oleh tukang jahit Mesir. Yang dulu, yang kebetulan memang mazhab gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik. Itu Imam Syafi'i loh. Nah ini Imam Nawawi ini pengikutnya Imam Syafi'i, tapi nggak ada yang membenci beliau. Inilah saya bawa Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ini mensyarah kitabnya Imam Nawawi. Imam Nawawi Arba'in Nawawiyah itu disyarah oleh penulis ini, kitab ini Jami'ul Ulum Hikam bukunya. Ini siapa yang mensyarah ini? Namanya Ibnu Rajab. Nah, Ibnu Rajab itu siapa? Ibnu Rajab Al-Hambali. Mazhabnya Hambali. Biasanya mazhab Syafi'i sama Hambali. Wah, itu pasti perang. Di Indonesia mana mazhab Hambali sama Syafi'i? Oh, perang. Tapi Imam Nawawi bahkan bukunya disyarah oleh mazhab Hambali, dicintai oleh mazhab Maliki, dicintai oleh orang Hanafi. Inilah keajaiban dan keberkahan Imam Nawawi.
kita berharap mudah-mudahan generasi kita lahir seperti Imam Nawawi, cinta ilmu, yang menghabiskan diri dengan ilmu sampai tidak menikah karena lebih nikmat bersama ilmu dibandingkan dengan istri. Nah, habis ini tapi jangan diceraikan ya istrinya. Nah, itu salah persepsi itu. Sekira ini ya, udah siang. Ada pertanyaan? Apa pertemuan kita bersama biografi Imam Nawawi? Mengenai hadis tadi jutaan hadis. Yang menyisipkan hadis palsu itu siapa? Yang menyisipkan hadis palsu. Yang menyisipkan hadis palsu ya Pak? Ya pemalsu hadis. Banyak. Yang itu hadis palsu banyak. Satu kadang-kadang palsu itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, kadang-kadang yang kita dapat riwayatnya itu penjual, para pedagang di pasar. Ini hadis Rasulullah loh. Apa kata beliau di pedagang-pedagang gue? Kata beliau, kata orang-orang ini ada riwayat al-badinjanu ja'un likulli jawa'un likulli da'. Al-badinjanu itu ada hadis jawa'un likulli da', terong obat untuk segala penyakit. Itu ada hadis palsu. Terong berarti ini kemungkinan penjual terong. Nah itu contohnya. Ada hadis-hadis lagi palsu ya. Apa hadis palsu? Utlubul ilma walau bisi. Utlubul ilma walau bisi. Hadis palsu. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Bukan hadis palsu. Terus ada hadis banyak ya hadis palsu. Nah, perlu digarisbawahi apa pengertian palsu dan tidak palsu itu. Klasifikasi hadis-hadis itu hanya ingin satu, menjaga orisinilitas ajaran Islam supaya tidak ada percampuran, mana ini kata Rasul, mana ini bukan kata Rasul, mana ini kata fulan, kata ulama, kata atau syaratnya hadis, itu semua harus dipisahkan sehingga di screening. Nah, bukan berarti bahwa hadis palsu ini, hadis dhaif ini, hadis ini tidak diamalkan terus dibuang, enggak. Tapi hanya sebagai status menjelaskan ini bukan hadis, ini hadis, ini kalimat ulama, ini penjelasan hadis, itu supaya jelas. Ya, bukan berarti kalau palsu terus nggak bisa diamalkan. Nah, yang diamalkannya yang sahih-sahih tidak. Karena saya tanya, boleh enggak menuntut ilmu belajar ke Cina, boleh enggak? Ada hadisnya loh. Palsu hadis. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu hadis palsu, boleh diamalkan enggak? Boleh. Siapa yang melarang belajar ke negeri Cina? Nah, contoh. Ini palsu hadisnya, tapi diamalkan boleh. Asal jangan bilang saya mengamalkan hadis Nabi. Tidak ada hadisnya. Suruh belajar ke negeri Cina itu tidak ada. Nah, contoh. Makan terong boleh nggak? No. Itu hadis palsu kok. Nah, jadi boleh makan terong itu boleh. Walaupun ada hadis palsu, ya
bukan berarti nggak boleh makan terong. Boleh. Itu hanya sebagai status supaya jelas. Jangan sampai kena ancaman Rasulullah, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu finnar. Siapa yang dusta mengatakan ini hadis dari Nabi padahal bukan, itu silakan. Kapling itu siap-siap ke neraka. Falyatabawa maq'adahu finnar. Sudah memesan kaplingan di neraka. Itu ancaman Rasul, jangan asal jeplak ini kata Nabi, bukan, tidak boleh. Itu. Satu lagi Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketahui bahwa di negeri kita banyak penganut mazhab Syafi'i. Bagaimana kalau dalam kehidupan sehari-hari kita berganti-ganti mazhab? Apakah diperkenankan? Kemudian dalam masa Nabi kan tidak ada mazhab-mazhab itu Pak. Bagaimana? Apakah ini mazhab ini sebenarnya perbedaan pendapat tapi yang dianggap benar? Ya. Keyakinan kita melakukan milih ini. Tapi kalau yang berganti-ganti mazhab dalam kehidupan sehari-hari gimana? Terima kasih. Bergonta-ganti mazhab itu boleh atau tidak? Tidak boleh. Nah, ganti-ganti mazhab tidak boleh. Contoh, kita mazhab itu apa sih? Mazhab itu pendapat. Pendapat itu dia jalurnya jelas. Kita ini belajar itu dari pendapat orang, pendapat para ulama, kita belajar, gitu ya. Punya jalur. Misalnya, sebagaimana Quran, nah Quran itu punya imamnya masing-masing. Yang kita baca Quran itu namanya Imam Hafiz. Imam Hafiz belajar dari Imam Hafiz itu belajar dari Imam Asim. Imam Asim punya murid selain Imam Hafiz namanya Imam Syu'bah. Syu'bah dengan Hafiz dua-dua ini belajar kepada Imam Asim. Nanti ke sana jalurnya sampai kepada Rasul. Yang kita baca ini Imam Hafiz. Ada Imam Nafi punya murid riwayat Imam Nafi itu kepada Waros, itu kepada Qalun, dua juga. Nah, kita nggak boleh membaca campur aduk. Ya Imam Hafiz saja, Imam Waros saja. Kecuali Sadaqallahul Adzim baca di lain waktu Imam Waros. Dia harus satu jalur. Nggak boleh campur-campur. Karena sanadnya harus jelas. Mau belajar sama siapa? Imam Syafi'i. Pada Imam Syafi'i nanti ke atas sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Itu pendapat pertama, nggak boleh. Pendapat kedua boleh pindah-pindah. Kenapa? Buktinya Imam Syafi'i itu pindah-pindah. Tadinya Imam Syafi'i itu bermazhab Maliki. Kenapa? Karena belajarnya sama Imam Malik di Masjid Nabawi. Jadi mazhab Maliki. Terus pindah ke mazhab Hanafi. Beliau ke Yaman, belajar kepada Imam Muhammad Asy-Syaibani. Imam Syaibani itu muridnya langsung Imam Abu Hanifah. Itu gurunya Imam Syafi'i. Nah, gara-gara itu Imam Syafi'i nanti langsung ke Basrah. Ke Basrah itu di Basrah pindah mazhab lagi dia. Dari Imam Hanafi pindah membuat mazhab sendiri. Sampai Imam Syafi'i itu mau dipenggal. Imam Syafi'i itu mau dipenggal gara-gara ketemu Al-Ma'mun, termasuk Imam Ahmad itu dihabisi. Imam Ahmad itu dihabisi. Walaupun tidak sampai mati, tapi disiksa habis-habis. Nah itu pindah-pindah itu. Nah di Mesir buat mazhab Syafi'i. Nah, itu pindah-pindah mazhab. Ternyata Imam Nawawi meskipun berpendapat katanya saya bermazhab Syafi'i, tapi banyak mazhab yang tidak sesuai dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi ya, boleh. Toh tadi
tidak ada syariat bermadhab, madhab Syafi'i, madhab ini nggak ada, zaman Nabi itu nggak ada. Jadi yang benar yang mana? Ya sesuai keadaan, sesuai ada masing-masing. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ya kalau kita susah mengamalkan mazhab Syafi'i misalnya di Mekah itu gimana? Sentuhan batal. Nah, nggak bisa kita dengan mazhab Syafi'i. Nah, pindah pada gimana? Boleh kata ulama Indonesia, ulama Syafi'i boleh berpindah mazhab. Nggak apa-apa. Alhamdulillah ini silakan mana yang paling memungkinkan Islam diamalkan. Mau satu mazhab silakan, mau pindah mazhab silakan. Karena sekarang ini pertukaran mazhab udah nggak bisa dibatas-batas nih. Memang sih kita ini pendapatnya Syafi'i, tapi siapa yang menjamin ini mazhab Syafi'i? Belum pernah ada kita ini dari A sampai Z mempelajari mazhab Syafi'i seluruhnya. Ya enggak? Tahu-tahu ada informasi dari mazhab lain ke kepala kita. Kalau bisa dikunci di kepala. Jangan masuk kepala. Kamu bukan mazhab Syafi'i. Akhirnya masuk. Jadi ilmu diamalkan. Jadi yang memudahkan dan memungkinkan saja. Itu aja. Udah dua ya, terjawab ya. Makasih sudah. Satu lagi Pak Ustaz. Ada kalimat sholatlah seolah-olah besok mau mati. Kerjalah seolah-olah berkait dengan itu hadis bukan? Sepertinya itu bukan hadis. Itu kalimat Umar bin Khattab kalau saya tidak salah ingat. Nah, itu bukan hadis, tapi kalimat sahabat Umar bin Khattab. Jadi yang begitu yang dipisahkan. Ini kalimat sahabat bukan. Ini hadis atau itu dipisah-pisah. Nah itu harus diseleksi. Itu kerjaannya para ulama. Dengan ilmu hadis itu terseleksi nanti. Itu ada rumusnya. Dia dimasuki langsung keluar. Oh ini palsu ini, asli ini. Dan itu pekerjaannya sekarang ya S1, S2, S2, S3, S2, S3 yang meneliti itu semua untuk bisa mentakhrij hadis. Ustaz, satu lagi. Terima kasih. Dari rangkaian kisah yang disampaikan Pak Ustaz tentang Imam Nawawi tadi, saya buat kesimpulan kenapa Imam Nawawi seperti itu? Karena jasa Bapak yang membawa makanan yang jangan kaki nanti kita ini Pak di dalam dunia ini kata orang cari yang Haram aja susah, apalagi ya halal. artinya mungkin secara pribadi kita mengakui bahwa ada rezeki yang kita bawa pulang itu haram, bisa subhan, tapi karena kebutuhan bawa pulang sekolah anak sekolah. Artinya kita menyadari itu, kita lakukan kepada keluarga kita. Bahkan bagi kami yang pernah PNS ini ada temuan bahwa harus dipulangi karena salah mandi. Sampai boleh. Inspektorat lah. Jadi kita menyadari bahwa kita bawa pulang itu. Nah pertanyaannya Ustaz, dengan kita sadar bagaimana kita mohon kepada Allah supaya ini tidak berdampak ke apa tadi kita upaya sekarang tidak ada tawuran itu sekarang itu akibatnya yang subhan. Ayo harapan kami juga. Jadi bagaimana kita
apresiasi pada PNS yang udah tahu kan. Mengakui. Ya, ini bagus ya, apresiasi bahwa ada yang sadar rupanya dulu mengambil yang tidak jelas, apalagi jelas-jelas tidak jelas terus diambil. Abu-abu, ya jangan kayak abu-abu, jelas-jelas tidak jelas aja diambil. Catatan ya, catatan yang haram itu susah, apalagi yang halal. Ini tidak benar ya. Yang haram itu sedikit, sementara yang halal itu melimpah-limpah. Lah kenapa mencari yang sedikit, mau yang halal lebih banyak? Tuh, yang kedua, kita ini dipastikan membawa yang haram, jangan memastikan. Jadi pastikan yang dibawa itu semuanya halal. Jangan yakin bahwa ini saya kayaknya membawa haram ini. Nah itu jadi ini sudahlah, hantam-hantamlah jadi. Terus saya punya agak kritis atau apa? Salah ngambil itu kok bisa? Gimana cara salah ngambil itu? Ya, ini bisa salah ngambil. Yang jelas, ya kan kita punya gaji masuk ke rekening. Kok bisa? Yang nggak jelas itu yang mana? Di luar gaji. Ah, yang di luar gaji. Ya kok dia ambil masalahnya? Kalau itu bukan haknya. Ini semuanya jelas saya kira. Ya. Kalau saya ini nggak mengambil selain yang saya begitu. Wah ini bukan hak saya. Kenapa? Karena saya biasanya nggak punya gaji, kok ada transferan gitu. Beda sama bapak-bapak ini ada transferan ya. Nah, bagaimana? Ya sudah. Yang sudah ya sudah. Kalau yang sudah ya sudah. Kalau nggak ketahuan, alhamdulillah. Sebelum kembalikan, ya kembalikan. Kalau nggak ketahuan, ya mudah-mudahan itu halal. Mudah-mudahan. Masalahnya yang kita takutkan tidak ketahuan, tapi ternyata haram, itu jelas nanti jangan-jangan berdampak. Berdampak ya Pak? Ya, nggak berkah. Banyak duit tapi nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa. Banyak duit tapi tidak jadi apa-apa. Ya hilang-hilang aja. Kenapa? Rezeki itu nggak kemana-mana. Ya akan habis-habis juga. Banyak bawa, banyak keluar. Yang jalan-jalan, yang makan mahal, yang ditipu orang, yang sakit, yang semua, yang susah ini anak diatur, yang istri macam-macam itulah dampaknya. Maka cara membersihkannya ya banyak-banyak ke masjid, taruh di masjid, ya, banyak wakaf, banyak sedekah, serahkan kepada umat. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.